Begitu mendengar pertanyaan dari The Fool, Audrey tidak langsung menjawab seperti biasanya. Sebaliknya, ia membesarkan matanya yang sebening kristal dan menatap di Hangman dengan pandangan penuh penilaian. Alger secara refleks menahan gerak tubuhnya. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Aku menemukan 2 halaman dari buku harian Kaisar Rosel dan telah menghafal isinya." "Aku punya 1 halaman," jawab Audrey, dengan suara yang terdengar seakan terpisah dari percakapan karena pandangannya diselimuti kabut. "Cukup bagus," ucap Klein tanpa memperlihatkan apakah ia senang atau kecewa lewat nada suaranya. Ia merasa senang karena ada 3 halaman penuh, namun juga kecewa karena hanya ada 3. Di awal pencarian mereka terhadap buku harian itu masih tergolong mudah karena mereka hanya perlu bertanya melalui koneksi dan jalur informasi yang sudah mereka kenal. Tapi seiring waktu, pencarian itu akan semakin sulit karena melibatkan elemen-elemen baru yang lebih rumit. "Apakah kita akan menyampaikannya sekarang?" tanya Audrey dengan nada tenang. "Ya," jawab Klein dengan anggukan sederhana. Ia tetap mempertahankan posturnya, tidak mengubah ekspresi sedikit pun. Ia harus hati-hati di depan seorang spektator. Begitu ia selesai bicara, beberapa lembar perkamen kecoklatan dan pena tinta merah tua muncul di hadapan Audrey dan Alger. Keduanya mengambil pena mereka dan mulai mengingat simbol-simbol yang telah mereka lihat dan menuangkan emosi mereka saat menuliskannya. Tanpa suara, baris demi baris tulisan muncul di atas perkamen. Ada yang rapi, ada yang miring, ada pula yang agak kacau. Dalam waktu kurang dari 1 menit, isi halaman-halaman yang dihafal Alger dan Audrey berhasil dituliskan. Klein menggunakan kehendaknya untuk memindahkan 3 lembar perkamen itu ke tangannya. Ia sekilas memeriksa dan menyadari bahwa beberapa tata bahasa salah. Ada juga kata yang hilang atau keliru. Namun berdasarkan pengalamannya, penyusunan kata yang tidak sempurna masih bisa dipahami jika dalam bahasa Tiongkok. Ia pun tidak terlalu khawatir, karena ia terbiasa membaca novel daring yang seringkali disensor dengan tanda bintang. 8 April. Aku berdiri di halaman Black King dan merentangkan tanganku, lalu berkata pada Grimm dan Edwards, "Keberuntunganku adalah milik kalian, tapi kalian harus menemukannya terlebih dahulu. Aku meninggalkan semua milikku di ujung Laut Fog." Mereka sama sekali tidak mengerti humorku dan bahkan bertanya apakah aku benar-benar menyimpan harta lain. Membosankan sekali. Kalau begini terus, kalian tidak pantas menjadi 4 penunggang kiamatku. 11 April. Aku menemukan pulau tanpa nama yang tidak ada di jalur pelayaran aman. Ada banyak binatang luar biasa di sana. Tidak. Aku lebih suka menyebut mereka makhluk luar biasa, terdengar lebih mengesankan. Selain itu, ada beberapa makhluk aneh juga. Aku yakin jika Darwin bereinkarnasi ke sana, ia tidak akan bisa menulis teori evolusinya. 15 April. Grimm tiba-tiba menjadi agak aneh. Apakah dia terinfeksi sesuatu? Kapan tepatnya Kaisar Rosel yang berlahir di kerajaan Intis mulai pelayarannya? Foxy seharusnya terletak di sebelah barat Republik Intis. Ya, aku perlu mencari referensi sejarah di perpustakaan nanti, pikir Klein sambil membalikan halaman. Disinilah ia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa ia bisa membaca simbol rahasia milik Kaisar Rosel, karena kemampuan itu cocok dengan citra dan posisi The Fool. Audrey dan Alger tetap diam. Mereka tidak tampak terkejut, justru mereka merasa bahwa hal itu sudah sewajarnya. 2 Oktober. Mereka benar-benar ingin aku menikah dengan Matilda dari keluarga Abel tanpa berkonsultasi denganku dulu. Astaga, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tidak, aku harus menolak pernikahan ini. Bahkan kalau aku harus kabur dari rumah dan bertahan hidup sendirian dan menderita, aku akan tetap melawan pernikahan ini. 5 Oktober. Nyonya Matilda ternyata cantik sekali. 6 Oktober.
Kepribadian dan sikapnya sangat sesuai denganku. Aku mulai menantikan pernikahan ini. Kaisar, kemana integritasmu? Klein menyandarkan tubuhnya ke kursi tanpa memperlihatkan ekspresi emosional di balik kabut. Ia menyadari bahwa Russell Gustav tidak menulis setiap hari. Ia hanya mencatat jika ada peristiwa penting, ingin menyindir atau meluapkan perasaannya. 9 Oktober. Mereka benar-benar memanggilku Son of Steam, dan aku sangat menyukainya. Klein agak kecewa karena 2 halaman pertama tidak mengandung informasi penting. Namun, ia tetap tenang dan mulai membaca halaman ketiga yang tertulis di kedua sisinya. 21 Mei. Gereja Gods of Craftsmanship memberiku 2 pilihan jalur sequence awal. Salah satunya Seven, jalur sequence lengkap yang mereka miliki. Satunya lagi Mystery Prior, yang mereka dapat dari Moses Ascetic Order tapi tidak lengkap. 22 Mei. Pilihanku mudah, Seven, jalur yang lengkap. Meski lebih banyak pengetahuan mistisisme bisa membantuku pulang, masalahnya kalau aku tidak cukup kuat, aku harus mencari bantuan eksternal untuk transmigrasi. Dan aku tidak tahu apakah entitas luar itu baik atau jahat, bisa dikendalikan atau tidak. Itu terlalu berbahaya. Jadi lebih baik aku perkuat diriku sendiri dan pulang dengan kekuatanku. Jalur sequence lengkap adalah faktor yang paling penting. 23 Mei. Aku telah menjadi Seven. Dengan kekuatan ramuan, aku bisa mengingat semua pengetahuan yang pernah kupelajari, fisika, kimia, dan lainnya. Bukan hanya mengingat, aku juga lebih memahami aplikasinya. Haha, ini adalah pekerjaan yang sangat cocok bagi seorang transmigran sepertiku. Kalau aku kembali ke tahun ketiga SMA, aku pasti jadi siswa terbaik. Kalau aku fokus pada satu bidang, mungkin aku bisa jadi ilmuwan. 26 Mei. Aku menikmati statusku sebagai Seven. Sesuatu yang aneh, ketika aku menyebut diriku Seven dan melakukan hal yang cocok dengan peran itu, bisikan-bisikan gila dalam kepalaku jadi jauh lebih lemah. Aku juga lebih bisa mengendalikan ledakan emosiku. Aku teringat tentang buku harian. Apakah ini yang disebut acting oleh Tuan Zaratul yang misterius? Ini mungkin kunci mengatasi efek samping ramuan. Saat Klein membaca halaman terakhir ini, ia menyadari perbedaan mendasar antara dirinya dan Kaisar Russell. Contohnya dalam hal pulang ke dunia asal. Klein lebih condong memahami mistisisme secara mendalam agar aman. Russell lebih memilih memperkuat dirinya sendiri dan menghadapi risiko secara langsung. Kadang aku iri pada orang seperti itu. Mungkin semua orang menginginkan hal yang mereka tidak miliki. Tapi ya, aku juga harus memperkuat diriku. Keduanya penting, pikir Klein sambil menghela nafas. Deskripsi mengenai acting dari Russell menegaskan bahwa kesimpulan Klein sebelumnya memang cukup akurat. Setelah meletakkan 3 halaman itu, Klein memandang Audrey dan Alger, lalu menyenyum. Maaf, aku terlalu larut membacanya. Audrey meredam rasa irinya dan membalas dengan senyum tipis. Aku mengerti. Aku berharap suatu hari nanti bisa bertukar informasi tentang isi buku harian itu. Tapi tentu saja ada harganya. Jawab Klein dengan senyum misterius, mengarahkan tatapan ke Audrey, lalu ke Alger yang masih diam. Audrey menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan berkata, Tuan Fool, Tuan Hangman, aku punya 3 pertanyaan. Jika menurut kalian jawabannya berharga, katakan padaku apa imbalannya. Aku akan berusaha mencarinya. Tidak masalah, jawab Alger dengan singkat. Klein mengangguk dan menyandarkan punggungnya ke kursi dengan lebih santai. Audrey berpikir sejenak lalu bertanya. Pertama, apa sebenarnya arti acting? Aku menyadari sisa kesadaran dalam ramuan punya pengaruh halus terhadapku. Apakah itu karena aku sudah acting sebagai spektator selama ini? Alger tak ada menjawab. Ia menatap The Fool, seolah menunggu jawaban darinya. Klein mengusap tepi meja dan berkata dengan nada santai. Bayangkan inti kekuatan ramuanmu adalah sebuah kastil yang dijaga ketat.
Sisa kesadaran yang bisa menyerang balik berada di dalamnya. Tujuan kita adalah menyingkirkannya dan menjadi penguasa sejati kastil itu. Ada 2 cara. Pertama, menyerbu kastil secara paksa. Tapi itu bisa mencelakakan dirimu sendiri kalau kamu tidak cukup kuat. Cara kedua, mendapatkan undangan dari pemilik kastil. Undangan ini memungkinkan kita masuk tanpa dicurigai oleh para penjaga, lalu mengalahkan musuh dengan mudah. Tapi undangan itu hanya berlaku jika kita menyamar dan bertingkah seperti tamu yang diharapkan. Maka dari itu, kita harus acting. Jadi, nama ramuan itu adalah identitas tamunya? Tanya Alger dengan cepat. Benar sekali, jawab Klein dengan tegas. Audrey terbangun sejenak, lalu matanya berbinar karena ia merasa benar-benar mengerti makna acting. Ia bahkan sampai keluar dari keadaan spektator karena terlalu bersemangat. Metode luar biasa, sangat cocok dengan gelarmu. Gaya seperti ini sangat cocok untuk The Fool. Aku tak menyangka acting bisa sehebat itu. Untung saja, aku sudah acting sebagai spektator beberapa hari ini. Setelah jeda singkat, ia berkata, "Ini adalah jawaban yang sangat berharga. Aku tidak tenang jika menerimanya tanpa imbalan. Tuan Fool, apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Aku masih ingat utung 1 halaman buku harian Russell. Tambahan halaman buku harian Russell atau..." Klein berhenti sejenak. Awalnya ia ingin menanyakan informasi sekuensir. Namun merasa permintaan itu terlalu remeh dan tidak sepadan dengan citra The Fool. Maka ia mengurungkan niatnya. Aku juga baru saja naik tingkat dan belum sepenuhnya mencerna ramuan sihir, pikirnya sambil menghibur diri. Lalu ia berkata dengan datar, apapun yang berkaitan dengan keluarga Antigonus, meskipun aku sudah tahu sebelumnya. Alger diam sebentar, ia menatap ke ujung meja perunggu panjang itu, lalu perlahan berkata, Tuan Fool, rasanya aku bisa langsung membayar informasi yang Anda minta tadi.